Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita masuk ke lab 1.5, yaitu upgrade dan downgrade. Di lab sebelumnya 1.4 kita sudah mencoba memberikan akses internet dari si Windows 7 atau PPC, komunikasi dengan internet. Nah, di lab 1.5 ini kita akan coba bagaimana sih kita mau upgrade si file yang ada di mikrotiknya kita, atau bisa juga di downgrade. Nah, hal ini dipergunakan kenapa kita butuh upgrade, karena suatu saat mungkin si routernya kita itu bisa menggunakan fitur-fitur yang baru, sehingga fitur-fitur yang lama di mikrotik itu tidak bisa digunakan lagi. Atau bisa juga kita downgrade karena fitur yang baru yang ada di sini itu tidak support dengan perangkat yang ada di sini. Oke, kita coba cek IP addressnya, kemudian kita coba ping ke 88, kita cek koneksi internetnya dulu. Oke, reply, kemudian kita coba ping ke google.com. Pastikan bahwa si routernya ini udah koneksi ke internet. Langkah yang pertama yang kita lakukan dalam upgrade dan downgrade ini, kita coba cek sistem paket. Sistem paket di sini dia menggunakan paketnya itu router ES 86, versinya 649.18. Berarti kalau misalnya kita coba lihat di situs mikrotik.com, kita coba versi yang terbarunya itu di mikrotik.com itu adalah kita klik yang software, kemudian kita cek di sini ada 718, kemudian yang cloud hosted routernya itu 649.18. kita kan yang mendownload raw disk image ya, berarti ini udah sesuai dengan versi yang baru gitu. Cara mengetahuinya bagaimana? Caranya kita coba akses di Windows 7 nya. Windows 7 nya di sini kita coba cek menggunakan si mikrotik. Nah, ini menggunakan Winbox, kita remote dulu menggunakan Winbox. Kemudian kita cek neckboardnya di sini, kita refresh. Di sini ada 172.16.2.1 yang ini nih. 2.1 berarti router ini. Kita coba menggunakan MAC address, kemudian kita koneksikan. Jadi di sini kita bisa menggunakan cara koneksinya itu, si mikrotiknya kita itu untuk ngeremote-nya itu bisa menggunakan MAC address, bisa juga menggunakan IP address. Kalau MAC address berarti kita klik di sini, kalau IP address berarti kita klik di sini. Nanti di sini akan berubah dianya, connect to-nya. Berarti loginnya admin, passwordnya kita masih default kosong. Kita konekin. Jadi bedanya itu di sini adalah 172.16.2.1, sedangkan yang ini, yang satu lagi itu koneknya menggunakan MAC address 50 3D 24000102, router 1 Nikmah, Winbox versi 649.18, CHR X86. Ini poin penting yang harus kita paham, bahwa ini loginnya admin, kemudian ini menggunakan MAC address. Kalau yang satu lagi, ini loginnya admin, ini menggunakan IP address. Jadi kita bisa login di sini menggunakan bisa dua, bisa menggunakan MAC, bisa juga menggunakan IP address.
Oke, ini saya tutup dulu. Kemudian kalau di basis GUI-nya, kalau misalnya kita cek di sini adalah ketika di file sini, ada namanya itu sistem paket. Di sini ada check for update. Nah, di sini 64918 di sini akan ada bacaan system is already up to date. Jadi dia nggak ada versi di atasnya lagi untuk CHR X86. Sedangkan versi yang lain itu udah versi 7 gitu. Ini kalau dia yang bukan CHR, kalau misalnya router OS-nya ini ada 7.18.2 gitu. Kalau router OS, kalau yang ini kan dia menggunakan X86 yang ini. Cuma dia tipenya yang CHR. CHR ini Raudis Image ini dia baru 64918. Oke, berarti ini kalau misalnya kita lihat ini kita nggak bisa upgrade lagi. Ini bisanya sudah latest version. Latest version itu adalah inilah versi terbarunya atau up to date-nya. Bagaimana caranya? Kita coba downgrade. Cara downgrade-nya adalah pertama kita masuk ke situs microtik.com. Kalau misalnya di sini kita lihat di software, kita cari versi di bawahnya tadi 64918 itu versi di bawahnya yang kita CHR. Kita scroll ke bawah, cari bacanya CHR, kemudian kita cari ini dia CHR-nya itu 64918. Kita cari yang download arsip. Kenapa download arsip? Karena di sini 4918 tidak ada yang di bawahnya, kita cari yang di versi bawahnya. Kita cari ke bawah sampai 64911 misalnya. Ini kita klik lagi. Di dalamnya itu sangat banyak. Cari tipenya itu X86. Ini adalah tipe filenya. Ini ARMY, AMD. Cari dulu tipe X86. Nah, ini barisan X86. Kemudian cari yang belakangnya itu tipe filenya adalah NPK. Ini zip, ini ISO, ini NPK, ini zip lagi, OVA dan sebagainya. Kita cari yang NPK. Ini kita download. Nah, di sini kita tunggu beberapa menit untuk kita download X86 649.11. Tadi 64918 gitu. Jadi kita downgrade dulu si router OS-nya ini. Kita tungguin sekitar 3 menit. Jadi besar filenya itu sekitar 20 MB yang ini. Nah, kemudian yang baru ke download 9 MB.
Kita tunggu sampai sekitar 1 menit lagi. Oke, sudah komplit. Ini kita coba cek di foldernya, dan itu masuk ke Peter download yang ini, router OS X86. Nah, di sini ada file. Kita upload dulu file yang udah kita download, kemudian di sebelah sini ada backup, ada restore, ada upload. Kita coba upload, kemudian kita masukkan router OS tadi yang tipe NPK, kemudian kita open. Nah, dia akan proses upload file tersebut ke routernya kita. Sebesar size-nya diperhatikan di sini, dia akan jalan sebesar 20 MB. Kita tunggu sampai proses si upload file NPK-nya yang 649.11 sampai selesai diupload semuanya, sampai berhasil diupload. Tungguin aja sampai size-nya itu 20 megabyte. Lima belas, 7, 16, 17, 18, 19, 20 mega, artinya si router OS nya ini sudah berhasil kita upload ke file list yang ada di MikroTik-nya kita. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan masuk ke si router OS nya di sini. Oke, kita coba pakai new terminalnya dari sini ya. Sama aja antara di sini dengan di sini, yang di sini. Oke, ini kita coba Ctrl C, Ctrl L, kemudian IP address print. Oke, kemudian file print, kita cek di sini udah ada router OS X86 20 MB. Nah, caranya gimana? Kita coba downgrade. Di sini kan versinya itu 64918. Kita akan downgrade ke 64911. Sistem paket downgrade. Oke, kita pilih yes. Nah, dia akan reboot secepat mungkin, kata dia. Kita tungguin. Oke. Nah, dia akan disconnect. Kemudian kita coba di sini cancel. Kita tungguin di sini di MAC address atau IP addressnya itu muncul kembali. Jadi dia proses install ulang istilahnya. Install ulang si routernya ke versi 6.49.11 yang awalnya itu 6.49.0.
18. Kita downgrade, jadi pastikan si routernya udah ke versi 11 nya 649.11. Nah, di sini udah ada login, di sini malah belum ada ya. Oke lah, kita biarkan yang di sini dulu. Kemudian kita coba cek yang di sini. Kalau di sini dia udah langsung nih 649.11. Salah satunya di situ. Kemudian kita login ke admin. Kemudian enter. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Kita enter. Oke, agak lama deh ya. Lumayan agak lama. Kita coba cek di Windowsnya. Nah, di sini juga dia agak berat nih. Kita coba matikan dulu. Kemudian kita nyalakan kembali. Kemudian kita reconnect. Ini 937. Lumayan agak lama. Kita login admin. Passwordnya kita kosongkan. Ctrl C, Ctrl L. IP address print, kita cek IP-nya. Dari internetnya Ether satunya dia masih mencari. Kemudian kita cek sistem paket print. Nah, dia udah ke versi 649.11. Kemudian sistem router boot print. Sistem resource maksud saya. Resource print. Nah, sistem resource print ini kita bisa melihat di sini 649.11. Kemudian free memory 10 MB, totalnya 64, CPU-nya Qemu. Yang perlu diperhatikan di sini arsitekturnya sama boot name-nya.
arsitekturnya ini x8664. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini itu ada untuk router OS, kemudian versinya ARMY 64, MIPS B, MIPS, SMIP, tile, PPC, main paket, x86, CD dan sebagainya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu adalah namanya itu arsitekturnya. Jadi kalau misalnya beda nantinya dia tidak akan bisa di-upgrade. Misalnya kita ngambil NPK yang dari SMIP misalnya, kemudian kita masukkan ke CHR ini, yang tipenya board name-nya itu CHR, maka dia enggak subcon biarpun dia itu tipenya NPK. Makanya arsitektur name-nya itu ketika kita upgrade downgrade itu perlu diperhatikan. Oh, ini arsitekturnya ini x86 gitu. Kalau misalnya di laptop ini, oh arsitekturnya itu Intel, oh arsitekturnya itu AMD. Nah, kayak gitulah. Jadi nggak bisa istilahnya Intel sama AMD itu satu pasang di perangkat yang sama, enggak, dia tersendiri. Jadi produknya Intel, produknya si AMD gitu. Itu untuk upgrade downgrade di Mikrotik. Di sini udah, nah di sini dia baru muncul nih 172.16.02. Jadi kalau misalnya kita konekin, dia nggak bisa baca MAC. Kita coba masuk ke IP dan di sini dia akan masuk ke IP. Nah di sini yang file yang tadi itu akan hilang karena dia udah dimasukkan ke si Mikrotiknya kita. Kalau kita lihat di sini 64911, kalau misalnya di sistem paket di sini kalau kita lihat itu 64911. Kita cek per update. Nah di sini dia akan ngasih tahu, oh iya di sini udah ada loh versi terbaru. Versi terbarunya berapa? 64918. Nah, di sini kita coba upgrade lagi ke 64918. Caranya bagaimana? Nah, bisa lewat di sini download and install, atau bisa juga lewat terminal. Ctrl C, Ctrl L, sistem paket, update, print. Nah statusnya new versi itu is available, tersedia. Nah kalau misalnya kita basis GUI-nya di sini, basis tag-nya sistem paket, update, kemudian di sini ada bacaannya, cek for update, sama download, ada install juga. Kita coba install. Nah di sini dia akan statusnya download. Nah kita tungguin. Di sini yang versi yang sebelumnya 649 kita upgrade ke 64918. Kita tungguin tuh. Size-nya saya nggak tahu size-nya berapa ini. Kalau 64918, kalau 64911 tadi 20 mega. Kalau kita cuma download doang, tapi nanti paketnya itu kita akan install. Tapi kalau misalnya install, berarti secara otomatis dia akan terganti nanti ke 64918. Nah download and rebooting, jadi dia secara otomatis download.
Jadi sistem paket update install. Nah, dia akan reconnect. Kita tunggu beberapa saat. Kita cancel. Jadi si mikrotiknya itu akan ke versi 64918. Ini tadi agak lama, kita coba cek di sini. Ini juga dia lagi reboot. Oke. Booting, dia akan booting off kembali si routernya, dan kita pastikan bahwa dia akan ke upgrade ke versi 649.18. Oke, kita tungguin 9.45. Kita tungguin sekitar 2 menit lah. 9.45, 46 sampai 47. Oke. Nah, di sini dia udah masuk ke 64918. Kita login admin. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Kemudian Ctrl C, Ctrl L. Kita cek sistem paket print. Nah, dia udah masuk ke 64918. Nah, kalau kita cek di sini, kita konekin. Nah, di sini juga dia akan masuk ke 64918. Kemudian di sini statusnya 64918 sudah terupdate dia. Oke. Itu langkah-langkah untuk proses upgrade dan downgrade di mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.